أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Kitab yang menjelaskan bab ini adalah tentang fikih jual beli dan kemudian muamalat yang berkaitan dengan itu, muamalat. Setelah sampai kita kepada pembahasan khiyar dan kemudian pembagian khiyar ini adalah ada beberapa yang sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah bolehnya membatalkan di antara kedua belah pihak, antara si penjual dan si pembeli, selagi mereka masih berada di majelis tersebut, di tempat kita melaksanakan akad jual beli. Maka kedua pihak masih boleh membatalkan. Itu namanya khiyar majelis. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Walahuma ayyashtaritul khiyar ila salasati ayyam. Khiyar syarat ini adalah boleh keduanya memberikan syarat untuk jual beli tersebut. Ada kesepakatan di antara keduanya, ada khiyar sampai kemudian ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Jadi khiyar syarat ini Bapak Ibu, ini khiyar bersyarat, dan itu kemudian perjanjiannya itu waktu kita di majelis. Misalnya contoh, kita mau beli sesuatu, katakanlah barang maka kemudian perjanjiannya itu di dalam majelis. Pak, saya beli barang Bapak yang ini, tapi saya belum tahu ini barang ini cara penggunaannya, cara pemakaiannya, dan saya mau lihat dulu. Maka kemudian boleh, kalau dia sudah setuju, oke, maka dibawa barang tersebut pulang. Nanti dibatalkan sampai berapa Bapak Ibu? Ila salasati ayyam, sampai kemudian 3 hari. Jadi khiyar syarat ini persyaratan ketika kita melaksanakan perjanjian itu di dalam majelis, lalu kemudian batasnya sampai 3 hari. Itu namanya khiyar syarat. Nanti kalau sudah 3 hari, Pak, saya melihat barang Bapak ini tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Belum sampai 3 hari, 2 hari, maghrib nanti baru kemudian 3 hari. Maka masih boleh dikembalikan. Lalu kemudian kalau dia tidak mau dikembalikan, berarti yang salah si penjual. Kita masih berhak untuk kemudian mengembalikan barang tersebut. Kalau dia tidak mau, masih ada hak kita untuk menuntut dia ke majelis hakim. Atau misalnya sebaliknya, sudah lewat dari 3 hari, dan tadi sampai 3 hari, kemudian perjanjiannya di dalam majelis. Sudah lewat dari 3 hari, maka kemudian kita balikkan barang tersebut.
maka kemudian si pembeli berhak untuk menolak. Kalau kemudian si penjual berhak untuk menolak. Kalau kemudian si pembeli masih ngotot sementara sudah lewat dari hari yang ditentukan, maka kemudian si penjual berhak untuk menuntut dia ke majelis hakim. Nah, jadi ini Bapak Ibu khiyar syarat namanya. Kemudian yang berikutnya khiyar itu juga ada khiyar aib. Khiyar aib. Idza wujida, apabila kemudian ditemukan bil mabi' di antara barang yang kemudian diperjualbelikan itu aibun, ada aib, ada celah, ada kerusakan, maka kemudian balil mushtari radduhu, maka kemudian si pembeli berhak untuk untuk mengembalikannya. Apabila ditemukan aib di barang tersebut, maka kemudian si pembeli berhak untuk untuk mengembalikannya. Ini namanya khiyar aib. Misal contoh Bapak Ibu, jadi begitu indahnya dalam Islam, dia diatur semua. Kalau ditemukan cacat, maka boleh untuk dikembalikan. Tapi ditemukan cacat untuk dikembalikan itu dia juga ada syarat. Tidak sembarang kemudian kita balik-balikkan begitu saja. Nah, yang pertama adalah Yang pertama adalah pada waktu kita melihat cacat tersebut ketika di dalam majelis itu, ketika masih di tangan si penjual. Maka kemudian itu namanya dengan aib kodim, Bapak Ibu. Jadi kita belanja, kita melihat masih ada cacatnya, maka ketika masih berada dalam majelis, maka kemudian ini tidak benar Pak, ini ada yang rusak di antara barang yang saya beli ini, nggak sesuai dengan harapan saya, maka kemudian kita kembalikan. Jadi intinya adalah keterbukaan dan kejujuran. Jadi kita yang kemudian si pembeli jangan ingin agar laku saja, tapi harus dilihat di situ. Ada terkadang orang berbohong dia, apalagi mohon maaf nih Pak, dalam jual beli yang terkadang orang lain tidak mengerti, orang banyak tidak mengerti. Contohnya apa? Misalnya jual beli, mohon maaf, motor gitu kan, itu mobil gitu, atau yang lain yang sejenis dengan itu yang orang lain tidak susah untuk mengerti. Ini saya jual motor untuk Bapak ya, berapa harganya? 5 juta. Maka kemudian bagus ini, mesinnya halus katanya. Rupa begitu dipakai saking halusnya nggak bisa hidup. Bohong dia. Ini bagus nih, rupa begitu dilihat motor tersebut nggak pakai lampu, nggak pakai rem. Keumuman motor itu ya pakai lampu, keumuman motor itu ya pakai rem gitu kan. Cuman karena orang ini nggak mengerti, maka dibodoh-bodohinya. Nah, ini hati-hati nih Pak, nggak boleh begitu. Kemudian Bapak Ibu, yaitu cacat waktu di tangan si waktu di majelis itu waktu kemudian di majelis. Yang kedua adalah yang cacatnya itu mengurangi nilainya, maka kemudian itu tidak boleh. Misalnya harganya adalah 2 juta pada umumnya, tapi kemudian begitu dilihat cacatnya harganya tidak sampai segitu, paling 1.500.000 misalnya. Ini cacat yang menghilangkan nilai namanya. Kemudian yang ketiga adalah umumnya cacat tersebut tidak ada. Contoh misalnya kita mau beli sepeda apa? Sepeda yang baru. Keumuman sepeda yang baru itu bannya adalah lurus, bisa berjalan dengan baik, benar gitu kan. Tapi ini malah tidak. Justru yang baru itu kita beli bengkok plaknya. Padahal kita sudah beli yang baru. Maka kemudian itu melanggar dari satu keumuman. Maka kemudian itu tidak boleh, berhak untuk dikembalikan. Jadi intinya Bapak Ibu, ini indahnya dalam Islam itu. Apa? Intinya semuanya kejujuran, keteransparan, ya. Ketika kita dalam jual beli tersebut, ya, jujur. Nah, inti yang paling utama di sini kesemuanya adalah kejujuran. Jadi kalau kemudian barang itu cacat, kita katakan cacat.
Kalau barang itu kemudian bagus, kita katakan bagus. Kalau rusak, kita katakan rusak. Jangan kemudian yang barang itu dia rusak dikatakan bagus. Nah, apalagi mohon maaf Bapak Ibu, banyak sekali kalau kita jumpa di pasar itu. Mau beli apa? Beli lancat, beli duku. Dukunya terkadang ditaruh di atas yang bersih, bagus. Kemudian nampak masaknya manis, tapi begitu diambil ke dalam justru duku yang busuk. Nah, ini paling banyak trik pedagang yang kita bisa lihat di lapangan. Di atas itu bagus. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan golongan kami, orang yang kemudian mereka adalah menipu. Di atas bagus, tapi kemudian di dalam busuk. Tidak boleh jualan seperti itu, tidak boleh. Nah, intinya Bapak Ibu adalah apa? Adalah kejujuran. Dan kemudian kalau kemudian kita dalam berjual beli ada penipuan di situ, maka disitulah haramnya dan hilangnya keberkahan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 yang sudah kita sebutkan khiyar majelis, yaitu adanya untuk membatalkan ketika berada di dalam majelis. Kemudian khiyar syarat dengan syarat-syarat tertentu. Dan kemudian khiyar aib, yaitu adanya kecacatan di barang tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.